Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan bersama mempersiapkan hati kita di dalam peribadahan. Pada hari ini kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Mari kita akan bersaat teduh untuk mempersiapkan ibadah kita. Saya mengundang kita berdiri. Kebaktian hari Minggu kelima bulan Mei ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan kawanan dombanya. Turunlah atas saudara anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketiga yang esa, dari permulaan, sekarang dan nanti, selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kami tim pelayanan memberikan ucapan selamat berbakti kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pak Ponco, Bu Tatu, dan kami semuanya sangat bersyukur karena masih bisa melayani pada situasi pandemi saat ini. Bagaimana keputusan untuk beribadah di rumah harus kita ambil bersama, karena itu adalah kebijaksanaan kita di tengah-tengah situasi di Kota Kudus secara khusus. Mari bersama-sama pesan Tuhan untuk kita bersama, untuk kita senantiasa memiliki kerinduan untuk menjadi terang bagi sesama kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dan kita bisa mengambil waktu bertepuk tangan, boleh? Dan mari kita nyanyikan dengan sukacita. Yesus memesan dalam malaikat, jadilah lilin yang bersinar terang, kemuliaan Tuhan kan dinyatakan.
nyatakan kalau masing-masing bercahaya. Yesus menegur, lihat dunia gelap, penuh dosa dan kesusahan besar. Jadilah lilin yang bercahaya terang kalau masing-masing bercahaya. Kita akan menyanyikan pujian ini untuk membawa kita datang kepadanya, menyatakan setiap pengakuan dosa kita. Di salib Kristus ku bangga. Kita mengambil waktu berdoa secara pribadi. Salib senantiasa mengingatkan kami kepada kasih karunia-Mu, Tuhan. Salib mengokohkan iman kami bahwa Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan pada hari ini di salib-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami diteguhkan, hidup kami dipulihkan, sehingga kami memiliki kekuatan, kerendahan hati untuk mengakui di hadapan-Mu bahwa kami membutuhkan kasih karunia pengampunan-Mu setiap saat. Maka kami datang, ya Tuhan. Mari kepada sekalian kita bangkit berdiri dan kita akan bersama menyimak, mendengarkan berita anugerah daripada Tuhan. Saya mengundang kita berdiri. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Mari laksanakanlah kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Silakan duduk kembali.
Sungguh senang hari ini kita masih dapat bersekutu, kita masih dapat memuji Tuhan, kita masih dapat membaca firman dan merenungkannya. Kita akan menyanyikan pujian ini. Mari kita siapkan hati di dalam kebenaran firman-Nya, melayani bersama Tuhan. Kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sungguh tantangan saat ini teramat berat Tuhan. Bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia yang memiliki begitu banyak kesulitan. Dan hari ini ketika kami menyanyikan pujian ini, kami sungguh diingatkan bahwa hanya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, memohon pertolongan-Mu, maka kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong kami untuk mengerti firman itu. Roh Kudus, tolong kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar, saya mengulangi, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar.
Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kasih karunia melimpah dalam kehidupan kita saat ini. Sekalipun kita masih harus bersabar untuk tetap melaksanakan peribadahan di rumah kita masing-masing. Hari ini masih tetap dalam suasana bulan misi, yang mana pada bulan ini kita banyak bergumul tentang kehidupan para murid-murid, kehidupan orang-orang percaya di dalam pemberitaan, kesaksian pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Maka hari ini seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dasar keberanian untuk bersaksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, pada masa pasca Pentakosta, di mana Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya serta orang-orang percaya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berani bersaksi. Dan kita juga melihat, menemukan di dalam firman Allah bagaimana mereka benar-benar menyiapkan diri sepenuh hati untuk menjadi saksi Kristus. Dan kita juga tahu sebelum itu terjadi, mereka telah menjalankan sebuah proses perubahan, pertobatan, yang mana menjadikan mereka berubah secara total. Mereka bertobat dari segala dosa-dosa, dari segala pengkhianatan-pengkhianatan, dari setiap kesalahan yang mereka lakukan kepada Yesus Kristus. Dan pertobatan itu pada akhirnya kemudian membawa mereka untuk dipimpin lebih jauh lagi masuk ke dalam kebenaran Yesus Kristus, yakni mengenai bersaksi. Pertobatan, kemudian keterbukaan mereka untuk dipimpin lebih jauh oleh Roh Kudus, menjadikan mereka ini diubahkan menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, menjadi pribadi yang sama sekali benar-benar baru. Mereka dibaharui di dalam roh dan juga pikiran mereka. Maka sebagaimana firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Dan benar Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan, mereka pada akhirnya menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, yang berani bersaksi, yang berani melewati batas-batas keterbatasan mereka. Dan mereka merangsak untuk bisa berani untuk bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu, berani dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai makna apa? Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar di dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya. Tidak takut atau gentar dan tidak kecut. Demikianlah yang kemudian dialami oleh Petrus dan juga murid-murid yang lain. Kita melihat bersama dalam kisah para rasul ini. Sebenarnya Petrus dan Yohanes layak untuk gentar, layak untuk kemudian takut dan kecut. Mengapa? Sebab apa yang mereka alami saat itu, apa yang mereka hadapi Bapak Ibu. Petrus dan Yohanes sedang berhadapan dengan masyarakat. Mereka berhadapan dengan Sanhedrin, Mahkamah Agama bangsa Yahudi. Sanhedrin ini terdiri dari 71 orang, di mana di dalamnya ada imam besar atau ketua mahkamah. Lalu di dalamnya ada juga orang-orang ahli Taurat, atau juga kemudian di dalamnya ada orang-orang Saduki. Dan ini dapat dipastikan bahwa Sanhedrin atau Mahkamah Agama ini adalah kekuatan yang teramat besar. Mereka terdiri dari para ahli Taurat. Mereka dipilih secara sah, baik oleh pemerintah Romawi maupun juga secara khusus sebenarnya adalah dipilih oleh mereka sendiri. Mereka adalah kekuatan yang teramat besar bagi Rasul Petrus dan juga Yohanes. Dan secara khusus kita mau melihat bersama kaitan ini. Anggota Sanhedrin salah satunya adalah orang-orang Saduki. Orang Saduki adalah satu kelompok golongan yang menyangkal tentang keberlakuan yang mantap dari apapun kecuali hukum-hukum tertulis. Saya menulis ini. Hukum-hukum tertulis dari Pentateuch. Saya menulis dari sebuah buku. Mereka, orang-orang Saduki ini, menolak ajaran-ajaran yang kemudian kita bisa lihat tentang jiwa, tentang kehidupan sesudah kematian, tentang kebangkitan, pahala dan imbalan, malaikat dan setan-setan. Mereka berpikir orang-orang Saduki ini bahwa kemakmuran dan nasib malang merupakan hasil dari perbuatan sendiri. Dan kita tahu Kristus sangat menentang ini. Kenapa? Karena orang bernasib malang, orang kemudian makmur atau menderita, orang mengalami kecacatan, itu adalah supaya kehendak Allah dinyatakan dalam hidup orang-orang tersebut. Tapi bagi orang Saduki tidak demikian. Makmur, malang, mujur dan lain sebagainya adalah hasil dari perbuatan diri sendiri. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan, sebenarnya saya hanya menyebutkan tentang orang Saduki. Padahal orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat juga punya kekhasan tersendiri
Di dalam pemahaman teologi, pemahaman keagamaan, pemahaman kemasyarakatan, bahkan juga pemahaman kepentingan politik mereka. Sebenarnya Bapak Ibu, anggota-anggota Sanhedrin ini saling tidak cocok. Mereka sejatinya adalah golongan-golongan yang mana satu dengan yang lain ini saling bertentangan. Mereka memiliki kepentingan-kepentingan golongan mereka sendiri. Dalam banyak peristiwa, orang-orang Saduki juga berselisih faham dengan para imam, dengan ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi. Maka saya mencatat ada gium di mana dalam dunia perpolitikan tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Dan kita sebenarnya melihat Sanhedrin, mahkamah agama, terdiri dari orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan golongan. Mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingan mereka, golongan mereka. Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu, ketika mereka berhadapan, bertemu dengan Yesus Kristus, kita melihat bersama. Mereka yang punya kepentingan-kepentingan itu bisa seiring sejalan. Mereka yang punya kepentingan-kepentingan golongan bisa bersatu. Bagi Sanhedrin, mahkamah agama, Yesus adalah musuh bersama mereka. Dan mereka benar-benar melakukan segala cara untuk melenyapkan Yesus Kristus. Bahkan tidak hanya itu. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, kepentingan mereka juga ternyata masih berlanjut. Apa itu? Mereka bersepakat untuk menganiaya, untuk memperlakukan pengikut Tuhan Yesus seperti mereka dulu memperlakukan Tuhan Yesus Kristus. Mereka ada di jalan yang sama. Apa? Mari kita lihat bersama Bapak Ibu dalam pasal 4 ayat 2. Para imam-imam, kepala pengawal bait Allah, kita juga melihat dalam ayat-ayat berikutnya. Orang-orang Saduki, tua-tua dan ahli Taurat, pemimpin Yahudi yang tergabung dalam Sanhedrin. Pasal 4 ayat 2. Orang-orang itu sangat marah kepada Petrus dan Yohanes. Mereka marah karena apa? Karena Petrus dan Yohanes telah menyembuhkan seorang yang lumpuh. Menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang mana mereka tahu Yesus itu sudah mereka lenyapkan di atas kayu salib. Mereka berpikir bahwa Yesus telah mati, Yesus telah tiada. Tapi mengapa kemudian ada murid-murid, ada Rasul Petrus, ada Yohanes yang ternyata masih punya pengaruh, dampak yang teramat besar di Yerusalem. Dan bagi mereka, Yohanes, Petrus adalah ancaman yang teramat besar. Oleh sebab itu mereka sangat marah. Dalam ayat berikutnya apa yang mereka lakukan? Mereka menangkap, mereka menahan Rasul Petrus dan Yohanes di dalam tahanan. Mereka melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, perbedaannya adalah mereka benar menangkap, menahan Petrus dan Yohanes lalu dimasukkan ke dalam tahanan. Benar. Tapi baru pada keesokan harinya, ini berbeda dengan apa yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Malam itu juga Yesus ketika ditangkap, diadili, dianiaya. Mereka melakukan itu. Rupanya mereka tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Petrus, Yohanes ditangkap dan ditahan. Tapi
Tapi baru keesokan harinya, Sanhedrin memperhadapkan Petrus dan Yohanes di persidangan di Yerusalem untuk memeriksa. Memeriksa tentang apa, Bapak Ibu? Ayat yang ke-7 kita bisa melihat bersama. Yakni Petrus dan Yohanes diperiksa mengenai dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu. Ini soal Rasul Petrus dan Yohanes melakukan mujizat kesembuhan. Seorang yang lumpuh disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Pasal 3 Bapak Ibu bisa cek bersama. Melihat ini maka genaplah apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Apa itu? Di dalam Injil Lukas 21. Matius juga mencatat hal yang sama. Di dalam Lukas 21 ayat yang ke-12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Biasa sekali Bapak Ibu. Yesus pernah mengatakan firman ini. Yakni bagaimana para murid-murid akan menghadapi penderitaan, akan menghadapi siksaan yang berat. Bahwa mereka akan mengalami aniaya. Markus 13 ayat yang ke-11 berkata, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikatakan. Saya mengulangi. Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan. Yesus pernah berfirman demikian. Maka penggenapannya dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ini. Ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Yesus memperkatakan apa yang akan mereka alami ketika mereka bersaksi. Mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan, benar. Tapi dalam kesulitan itu ternyata adalah waktu untuk bisa bersaksi. Ketika diperhadapkan pada penguasa-penguasa, diperhadapkan kepada raja-raja, kepada kepentingan-kepentingan penguasa yang lalim, yang menolak, yang berusaha untuk menumpas kesaksian Yesus Kristus. Pada saat itulah firman Tuhan katakan, menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Maka Roh Kuduslah dalam ayat yang ke-8 penuh dengan Roh Kudus. Ini penggenapan, bukan perkataan Petrus, bukan hikmat Petrus, bukan pengertian dari Yohanes Bapak Ibu. Tapi penggenapan Roh Kudus yang akan memperkatakan apapun juga
setiap kata-kata yang akan keluar dari mulut mereka untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan dalam keadaan demikian, Roh Kudus memimpin mereka untuk berani berkata-kata, untuk berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu, gereja-gereja saat ini diperhadapkan pada situasi di mana kesaksian bersaksi itu sesuatu hal yang teramat berat, teramat sulit. Itu kenyataannya membuat gereja-gereja kita orang percaya begitu takut untuk bersaksi. Padahal Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus dalam setiap berkata, dalam setiap hal, tersulit pun, di depan pengadilan pun, mereka akan dikaruniai Roh Kudus untuk berani bersaksi di depan pengadilan. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan, Sanhedrin, Mahkamah Agama, ternyata tidak menjadikan Petrus, tidak menjadikan Yohanes takut, gentar untuk bersaksi. Mengapa? Karena mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus untuk mereka berani berkata-kata tentang Yesus Kristus. Dan perkataan Petrus sungguh sangat menggetarkan, yakni ketika ia berbicara, berkata-kata dengan sangat jelas tentang Yesus Kristus, namanya yang besar, namanya yang teramat dimuliakan oleh Allah. Dan dalam ayat yang ke-12, sungguh luar biasa. Dengan penuh keberanian ia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit dan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Apa itu? Karena Petrus dan Yohanes tahu bagaimana Allah mendudukkan Yesus di sebelah kanannya di surga. Bagaimana Allah mengangkat ia dalam kemuliaan dan kehormatan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya nama di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini sangat menggetarkan. Apa yang kemudian dikatakan oleh Rasul Petrus dan Yohanes membuat orang begitu terharu, terbuka oleh Roh Kudus sehingga siap untuk mendengar tentang Injil keselamatan Yesus Kristus, dan mereka bertobat dari kehidupan lamanya untuk hidup baru. Dan apa yang terjadi? Dari 120 orang menjadi 3.000 orang percaya. Dan dalam Kisah Para Rasul 4 ini, dalam ayat yang keempat, sekarang mereka berjumlah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Berlipat-lipat orang kemudian bertobat. Orang kemudian menerima Yesus Kristus. Orang kemudian diselamatkan. Keberanian inilah yang seharusnya dimiliki, dihidupi, dikobarkan oleh gereja-gereja Tuhan dalam segala keadaan. Terutama apalagi saat-saat ini Petrus, Yohanes ada di sebuah pengadilan yang kemudian akan menuntut mereka, yang kemudian akan menjadikan mereka dihukum apa tidak. Tapi itu adalah waktu bagi mereka untuk bersaksi. Mari Bapak Ibu, bersaksilah
di tempat terdekat kita. Mari bersaksilah di tempat terluas, di komunitas yang luas, ataupun mulailah dari kelompok terdekat kita. Beranilah, karena Roh Kudus beserta dengan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, perintah amanat agung supaya seluruh orang percaya dapat bersaksi, supaya seluruh orang percaya dapat melaksanakan amanat-Mu, perintah-Mu untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dan Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memimpin, Tuhan yang akan menjadikan kami berani untuk bersaksi. Dan firman ini termeteraikan dalam diri kami, Tuhan. Dimanapun berada, kami bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Tolong kami, Tuhan, untuk bisa berani bersaksi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersama akan bangkit berdiri. Kita akan menyatakan komitmen kemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Saat ini adalah saat untuk kita bisa bersama-sama berbicara dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan pujian ini. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Mari. Doalah waktu pagi, berdoalah waktu siang.
kita berdoa bersama. Hari ini kami bersatu hati Tuhan di dalam doa-doa kami. Kami berdoa membawa segenap jemaat di GKMI Jekulo dan Poncomulyo, yang mana Tuhan diizinkan untuk mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau senantiasa memberkati para jemaat yang memerlukan pemulihan kesehatan ya Tuhan. Untuk Ibu Ngatinah, untuk Ibu Yuli, Ibu Salim dan Saudara Wawan. Demikian juga jemaat yang lainnya yang dalam proses pemulihan kesehatan. Berkat-Mu juga untuk segenap jemaat senior kami, baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota Kudus. Tanpa terkecuali, Tuhan, kiranya para senior kami senantiasa dirahmati dengan kesehatan, dengan semangat sukacita. Engkau sungguh baik kepada para senior kami tersebut Tuhan. Bersama dengan anak-anak kami yang beberapa hari kemarin menjalankan tes ataupun ujian, ataupun juga minggu esok juga masih akan menjalankan itu. Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan Yesus, supaya dapat mengerjakan dengan baik. Kami pun menyerahkan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menjalankan penulisan skripsi. Kami memohon kasih karunia berkat-Mu untuk Saudari Agatha dan Saudari Shirley. Bersyukur juga untuk Saudara Melina Surya juga yang telah menyelesaikan ujian sekolah dan sidang skripsi. Engkau menolong, memberkati ya Tuhan Yesus mereka untuk kelanjutan kehidupan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk jemaat yang bekerja di dalam kota Kudus maupun di luar kota. Tentu Tuhan, tidak mudah dalam situasi saat ini menjalankan pekerjaan, baik yang di dalam kota Kudus maupun di luar kota Kudus. Terlebih Tuhan dalam situasi pandemi saat ini. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudari kami yang mana akan berulang tahun, yakni Saudari Lena, Saudara Albert, Ibu Winarti, anak Garcia, Saudari Elizabeth. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, kehidupan pribadi, masa depan, keluarga, anak-anak, orang tua, cucu-cucu, semua diberkati di dalam nama-Mu Tuhan. Demikian juga bersama Ibu Herna, Ibu Titis yang saat ini telah mengandung. Berkat Tuhan melimpah bagi mereka berdua dan juga anak yang ada dalam kandungan. Sampai pada waktu melahirkan nanti. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk anak-anak kami yang mengikuti kelas katekisasi. Untuk Saudara Timothy, Saudara Surya, Saudari Elit, Saudara Abel, Saudara Victor, Saudara Eser, dan Saudara Albert. Tuhan, Engkau menyiapkan hati mereka supaya dengan kesungguhan hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak pastori, paguyuban mahasiswa teologi. Situasi pandemi saat ini tidak memungkinkan anak-anak pastori dapat melayani di gereja-Mu ini Tuhan. Tapi kami senantiasa berdoa bagi mereka. Untuk studi, untuk biaya, untuk tempat praktek dan lain sebagainya. Kesehatan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurus pastori juga diberkati ya Tuhan. Kami berdoa untuk PGMW 3 yang mana seharusnya kemarin menjalankan kebaktian bersama dalam rangka hari ulang tahun GKM ke-100. Tapi dengan berat hati pengurus membatalkan
acara kebaktian yang akan dihadiri oleh perwakilan gereja-gereja. Karena situasi Kudus saat ini Tuhan, di mana kota Kudus mengalami lonjakan yang teramat tinggi berkenaan dengan kasus COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati kota Kudus ini. Kami sungguh sangat sedih. Kami sungguh sangat prihatin. Tuhan, kiranya Kudus, warganya dapat bersama-sama bergandengan tangan melewati saat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya rakyat, terutama warga kota Kudus, benar-benar dapat menjaga protokol kesehatan. Benar-benar dapat dengan taat hidup dengan penuh kewaspadaan, kehati-hatian, tidak lalai untuk menjaga protokol kesehatan Tuhan. Tuhan, kiranya gereja-gereja di Kudus juga dapat bersaksi dengan baik di tengah-tengah situasi saat ini. Kiranya gereja-gereja dapat bersepakat berdoa untuk pemulihan kota Kudus. Berkati Kudus, Kabupaten Pati. Berkati Kecamatan Jekulo, Kecamatan Sukolilo. Berkati Indonesia. Di dalam nama-Mu Tuhan, kiranya Indonesia diberikan pertolongan di dalam masa-masa berat saat ini. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati untuk proses pembangunan gedung Geraha Muria Sinode. Kiranya gereja-gereja dapat bersepakat bersama untuk bisa mendukung pelaksanaan pembangunan gedung Geraha Muria ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan bersama-sama kami akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan adalah panggilan hidup kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu mari saya mengundang kita berdiri, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, memberi persembahan kepadamu adalah pekerjaan yang baik, adalah sesuatu yang akan menumbuhkan iman kedekatan kami denganmu Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami mau memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur. Sucikan dan kuduskan. Amin. Mari silakan duduk kembali. Kita nyanyikan pujian ini. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati.
ini memang penuh dengan kesulitan. Seluruh umat manusia mengalami beban yang berat. Tapi firman Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa bisa bersaksi di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Dengan cara saling menolong satu dengan yang lainnya. Saling bersaksi tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama. Mari saya mengundang kita untuk berdiri dan mari kita siapkan hati untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang terkasih, masukilah kehidupanmu sehari-hari dengan damai sejahtera dan sukacita. Tapakilah perziarahan hidupmu di tengah-tengah dunia ini dengan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Maestro Agung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi.
persilakan untuk duduk dan kita mengambil waktu teduh bersama. Puji nama Tuhan, ibadah hari ini yang kita laksanakan di rumah masing-masing telah usai. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa menjaga protokol kesehatan 5M, senantiasa Bapak Ibu tetap waspada dan beraktivitas dengan biasa, tapi jangan melalaikan, jangan kemudian lalai dengan kesehatan, dengan situasi yang ada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin.